saya Sophia Amelekune dengan NIM 2107010127. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawa 4 materi. Yang pertama, menjelaskan tentang KLB. Yang kedua, pengukuran epidemiologi. Yang ketiga, screening. Yang keempat, desain penelitian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang KLB. Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan atau kematian yang meluas secara cepat, baik dalam jumlah kasus maupun luas daerah penyakit dan dapat menimbulkan malapetaka. Yang kedua, kejadian luar biasa atau KLB adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Kriteria KLB atau wabah. Yang pertama, meningkatkan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan kejadian kesakitan pada waktu yang lama. Jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, meningkatkan angka 2 kali atau lebih waktu yang sama dibandingkan dengan rata-rata per bukan. Yang ketiga, adanya kasus kesakitan dari penyakit yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang keempat, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak kenal. Yang keempat, angka rata-rata per bulan selama 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dan tahun sebelumnya. Yang kedua, pengukuran. Yang berikut saya akan menjelaskan materi tentang desain penelitian epidemiologi. Yang pertama, penelitian kolerasi. Populasi penelitian kolerasi. Populasi studi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis dengan tujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dengan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Yang kedua, rangkaian berkala. Rangkaian berkala atau time series adalah rancangan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari frekuensi penyakit atau status kesehatan dan status atau beberapa populasi berdasarkan serangkaian pengamatan pada beberapa sekuen waktu. Dalam praktek epidemiologi, rangkaian berkala seringkali digunakan untuk yang pertama, meramalkan kejadian penyakit berikutnya berdasarkan pengalaman lampau. Yang kedua, mengetahui aktivitas intervensi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penelitian potongan lintang. Penelitian potongan lintang adalah desain studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan determinan dengan cara mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau periode. Tujuan penelitian potong lintang adalah untuk memperoleh gambaran pola penyakit dan determinannya pada populasi sasaran agar mampu menggambarkan karakteristik populasi sasaran secara akurat. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus pola maksimum dan minimum pada tahun 2000 sampai 2005, yaitu kasus diare. Di sini dari bulan Januari pola maksimum 10, minimum 1. Pada bulan Februari, maksimum 8, minimum 1. Pada bulan Maret, maksimum 12, minimum 2. Pada bulan April, maksimum 9, minimum 4. Pada bulan Mei, maksimum 10, minimum 3. Pada bulan Juni, maksimum 7, minimum 3. Pada bulan Juli, maksimum 9, minimum 4. Pada bulan Agustus, maksimum 9, minimum 2. Pada bulan September, maksimum 9, minimum 1. Pada bulan Oktober, maksimum 10, minimum 2.
Pada bulan Februari, November, maksimum 9, minimum 3. Pada bulan Desember, maksimum 10, minimum 4. Pengukuran epidemiologi yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu, umumnya tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan. Yang kedua, ukuran epidemiologi terdiri atas rate, rasio, dan proporsi. Pengertian penjaringan screening. Penjaringan screening adalah suatu usaha mencari atau mendeteksi penderita penyakit tertentu, baik yang tampak gejala maupun yang tidak tampak, dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu melalui tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita, yang selanjutnya hasilnya akan diproses melalui diagnosis dan pengobatan. Sekian dan terima kasih.